Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak dari Stein atau dari Win atau anak hormati pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita sekalian masih diberi kesempatan Allah, kesempatan hidup dan sehat, sehingga alhamdulillah bisa hadir di lokasi makam Syekh Maktum Bali dan Yayasan Fatimah Bumi. Mudah-mudahan kedatangan Anda semua akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, rahmat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu, kita nanti syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian yang di sini, saya mau sedikit menerangkan secara singkat makam Syekh Maktum Bali dan Yayasan Fatimah Bumi. Ini judulnya dulu, secara singkat makam Syekh Maktum Bali dan Pangeran Syekh Fatimah Bumi, Astana Tasyaluhur Karawang. Syekh Maktum Bali berasal dari Demak. Kami ulangi, Syekh Maktum Bali berasal dari Demak. Dia datang ke sini, ke Kabupaten Pasuruan, diutus oleh Raden Patah Demak untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-15. Jadi Syekh Maktum Bali itu satu Latin dengan Bali sama abad ke-15. Nah, kemudian yang waktu itu pas libur Kabupaten Pasuruan sini dipegang oleh Raden Banyak Anak sebagai adipatinya, kemudian Raden Banyak Belah sebagai patihnya. Itu kakak beradik. Siapakah itu? Itu adalah turun kelima dari Raden Kanambaka Pejajaran Jawa Barat. Dia masih beragama Hindu Buddha waktu itu belum ada Islam. Nah, kemudian bagaimana setelah Syekh Maktum Bali sampai ke sini, langsung bertemu dengan pemimpin berdua tadi, langsung menyampaikan amanat dari Raden Patah. Amanatnya bagaimana? Amanatnya yaitu Raden Banyak Belah, saya datang ke sini diutus oleh Raden Patah Demak untuk menyebarkan agama Islam di sini. Itu bagaimana? Kemudian kedua pemimpin tadi bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Kedua pemimpin tadi menerima amanahnya dari Raden Patah. Diterima. Setelah diterima langsung berjabatan tangan, kedua pemimpin Pasuruan masuk Islam. Kedua pemimpin masuk Islam. Sekarang kalau pemimpinnya sudah kena, itu sudah gampang. Jadi bagaimana setelah bersalaman menyatakan diri masuk Islam, membaca syahadat. Kemudian setelah itu langsung mulai berjuang dengan cara kewaliannya dulu. Kalau wali itu berjuang menyebarkan agama Islam dengan cara kesenian, antara lain gendingan, terbangan, sholawatan, pengajian, dan lain sebagainya. Itulah para wali dulu kalau menyebarkan agama Islam. Sebab waktu itu kan belum ada Islam, sehingga cara mengembangkan itu, menyebarkan itu memakai kesenian biar mereka itu senang gitu. Nah, akhirnya bagaimana?
hari demi hari perjuangan mereka bertiga antara Syekh Madun Wali, Raden Banyaklana dan Raden Banyaklana semakin berkembang. Artinya semakin banyak yang masuk Islam. Termasuk anaknya Raden Banyaklana sendiri yang bernama Banyakoy juga masuk Islam. Yang ketiganya itu. Kemudian bagaimana? Berjuang. Kemudian dalam pertengahan perjuangan Raden Banyaklana dipanggil ke Demak oleh Raden Patah. Dipanggil ke Demak, setelah sampai di sana langsung bertemu dengan Raden Patah. Bertemu, kemudian bagaimana? Setelah bertemu tidak diberi tugas, tidak diberi istilahnya pekerjaan, tidak. Namun setelah sampai di sana Raden Banyaklana diberi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi I. Apa ada yang dua? Nah, dan nanti sampai ke situ. Nah, setelah diberi gelar, jadi nama aslinya adalah Raden Banyaklana. Kemudian Pangeran Senopati Mangkubumi adalah gelar dari Demak. Nah, setelah itu singkatnya lalu pulang ke sini, bertemu dengan Syekh Madun Wali di sini. Kanjeng saya sudah sampai ke Demak dan alhamdulillah bertemu dengan Raden Patah. Terus kemudian diperintah apa? Diberi tugas apa? Saya nggak diperintah apa-apa dan tidak diberi tugas. Saya hanya diberi gelar. Gelar apa? Gelar Pangeran Senopati Mangkubumi. Alhamdulillah, Syekh Madun Wali mengatakan gitu. Sebab kalau Pangeran Senopati itu pangkat yang paling tinggi di Kadipaten waktu itu. Ya. Nah, terus bagaimana? Alhamdulillah sekarang mari kita teruskan perjuangan menyebarkan. Kemudian bagaimana? Apakah ada yang tidak cocok? Namanya manusia, Mbak. Dulu dengan sekarang itu sama saja. Kalau ada masalah, pasti ada yang cocok dan ada yang tidak. Ada yang menentang, ada yang tidak. Termasuk yang tidak cocok, yaitu tentara-tentara yang belum masuk Islam. Ya. Sebab waktu itu pasti dulu kan dua sekali, Mbak. Jadi tidak mungkin masuk Islam semua. Jadi ada sebagian kelompok agak besar yang belum mau masuk Islam. Gitu loh. Kemudian bagaimana? Dia itu bereaksi mempengaruhi kepada Raden Banyakoy yang tadinya sudah masuk Islam, yaitu putranya Pangeran Mangkubumi I atau Raden Banyaklana. Yang sudah masuk Islam, kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang belum masuk Islam, sebagian terbawa lagi, akhirnya keluar dari Islam. Nah, terus bagaimana? Setelah murtad, malah mengadakan perlawanan terhadap bapaknya dengan bala tentara yang belum masuk Islam, mengadakan perlawanan. Terjadilah peperangan kecil, tapi nggak besar, peperangan kecil. Sebab tentaranya Banyakoy juga belum banyak, tapi tentara Pasilu kan sudah banyak, dibantu oleh Demak, tentara Demak. Akhirnya tidak kuat, lari ke selatan, ke timur, sampai ke daerah Kebumen, dan sampai ke desa Petanahan. Nah, setelah di desa Petanahan, Raden Banyakoy meninggal di sana. Meninggal, kemudian dikubur di Petanahan. Kemudian bagaimana? Kabar kematian anaknya Raden Banyaklana sampai sini, sampai bapaknya. Maka bapaknya itu merasa sangat kecewa yang sangat mendalam. Sebab yang dulunya anaknya sudah masuk Islam malah keluar atau murtad. Lalu bagaimana kecewanya? Kalau orang yang
murtad itu tidak akan mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala dosanya. Sehingga terasa kecewa tuh setiap hari. Sampai akhirnya bagaimana? Sakit-sakitan. Nanti banyak anak atau pangeran Mangumi satu itu sakit-sakitan, memikirkan anaknya tadi. Sakit gak jelas, sakitnya nggak jelas, sakit pikiran. Akhirnya pada suatu hari Raden banyak beranak atau Mangumi satu meninggal di makam di belakang. Nah, di belakang ada sumur kecil, ada tulisannya Pangeran Senopati Mangumi satu atau Raden banyak beranak di sana di belakang. Di makam dikubur di sana. Kemudian bagaimana? Seterusnya Kanjeng Syekh Maktum memanggil kepada yang bernama Raden Banyak Gelar. Panggil Syekh Maktum. Raden Banyak Gelar, ini singkatnya. Kamu saya panggil ke sini. Kamu saya minta sehubungan ini kakak kamu sudah meninggal, maka kamu saya minta untuk meneruskan perjuangannya beliau dengan saya. Itu bagaimana? Jawabannya Raden Banyak Gelar. Oh ya, siap Syekh. Saya meneruskan perjuangannya kakak saya dengan panjenengan. Namun saya minta janji, Syekh. Wah, janjinya apa? Janji saya gampang. Janji saya, minta janji saya itu nanti kalau saya berjuang, saya meninggal dunia, Kanjeng Syekh Sedo, saya minta dikubur bareng. Itu mintanya kayak gitu. Raden Banyak Gelar. Kemudian jawabnya Kanjeng Syekh bagaimana? Oh ya, tidak apa-apa. Ayo, jadi ya, teruskan perjuangan kakak dengan saya. Berjuang juga dalam pertengahan perjuangan dipanggil juga ke Demak Raden Banyak Gelar. Nah, setelah sampai di sana ketemu dengan Raden Patah dan tidak diberi tugas atau tidak diperintah apa-apa, hanya diberi gelar. Itu diberi gelar Pangeran Senopati Mangumi II. Langsung setelah mendapat gelar itu langsung pulang ke sini bertemu dengan Kanjeng Syekh. Saya sudah sampai ke Demak dan alhamdulillah sudah bertemu dengan Raden. Terus diperintah apa? Ditugas. Saya nggak diberi tugas, hanya saya itu diberi gelar apa? Pangeran Senopati Mangumi. Alhamdulillah, Kanjeng Syekh saya masih bangga sekali. Jadi artinya ada yang meneruskan. Mangumi satu meninggal, yang meneruskan Mangumi II yaitu adiknya. Oh ya, alhamdulillah. Sekarang mari kita bisa berjuang. Kemudian pada tanggal 2 Sya'ban, Kanjeng Syekh itu Sedo yang setiap tahun itu dikauli di sini. Tanggal 2 Sya'ban, 2 Ruah atau 2 Sya'ban itu setiap tahun dikauli. Insya Allah itu yang akan datang, bulan Sya'ban yang akan datang juga akan haul, mungkin agak besar. Insya Allah ada rencana akan mengundang Gus Muafik rencananya itu kalau bisa. Sebab dulu sudah 2 tahun kan tidak ada haul besar, adanya haul sederhana sekali. Sebab ada pandemi. Nah, kemudian bagaimana? Setelah itu tidak lama kemudian Pangeran Senopati Mangumi II juga meninggal. Terus sesuai dengan janjinya yang telah disaksikan oleh masyarakat, oleh warga, maka sedanya Kanjeng Syekh meninggalnya Mangumi II dikubur bareng atau jajar. Maka dari itu di dalam jumuk ini besar itu ada 2 makom. Yang satu makomnya Syekh Maktum Wali, yang satu makomnya Pangeran Mangumi II atau Raden Banyak Gelar. Anak-anak segalanya kami cintai, kami hormati. Begitulah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan bisa menambah pengalaman Anda semua. Saya tadi bilang ya singkat, sebab nanti kalau saya ambil semua panjang banget gitu ya. Tapi insya Allah itu sudah kena semua, ya sudah kena semua. Begitulah
kami ulangi yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.